Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, dan pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah pada waktu duha ini kita bisa bersama-sama berkumpul di dunia nyata dan di dunia maya. Ini saya lagi ngaji offline di Bandung bersama beberapa keluarga Telkom. Ya, mudah-mudahan ngaji dengan tema ngopi bareng ini barokah. Ya, insya Allah barokah. Mengawali tahun baru Masehi 2022. Nah, tema yang pengen saya sampaikan tadi yang tertulis sambil duduk nyiap-nyiapin tadi yang muncul, ketenangan kunci sukses dunia akhirat. Ya, jadi kunci sukses dunia akhirat. Tapi saya ambil ketenangan. Karena kalau tanya kunci sukses dunia akhirat itu ya banyaknya luar biasa. Sebab pintu menuju surga di dunia ini banyak. Walaupun pintunya surga cuma 8. Ya, pintunya surga itu cuma 8 ya. 8 pintu surga. Nanti manusia yang masuk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya akan masuk lewat pintu-pintu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang masuk lewat pintu puasa, ada yang masuk lewat pintu sedekah. Nah, saya sih nggak pengen lewat pintu puasa, nggak pengen lewat pintu sedekah saja. Kalau saya pengen semua pintu terbuka untuk saya dan mengatakan welcome Habib, ya. Masuk. Mudah-mudahan ibu-ibu juga sama, amin. Ya, mudah-mudahan seluruh umat Islam juga sama, amin. Karena nanti ada manusia yang masuk surga lewat 8 pintu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, masuk surga lewat 8 pintu. Semua pintu terbuka. Nah, maksudnya bagaimana itu? Ya, surga ini bentuknya seperti apa? Masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau surga itu pintunya berjajar-jajar 8, berarti surganya 1 lantai. Meskipun ada Jannatul Firdaus, surga yang tertinggi ya, tertinggi tingkatannya, kedudukannya. Tapi kalau surga itu pintunya bertingkat, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya, maka surganya itu berarti ya bertingkat. Nah, orang yang dibukakan pintu surga ke 8-8-nya, maka dia akan masuk surga kalau yang berjajar seperti ini ya, dengan disambut meriah gitu ya, buka semuanya. Tapi kalau ternyata pintu surga itu bertingkat, berarti orang yang dibukakan semua pintu surga untuknya, artinya dia akan mencapai surga yang paling tinggi. Nah, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, amin. Nah, gimana caranya ini? Makanya cara manusia mencari surganya Allah Ta'ala satu dengan yang lain gak ada yang sama, beda-beda. Allah kasih cara sendiri setiap orang itu. Sama-sama sedekah, nanti cara sedekahnya juga beda-beda. Sama-sama sholat, nanti ada yang sholatnya itu asyiknya jam segini itu, bisa khusyuknya di situ. Ya, sama-sama zikir, ada yang zikirnya itu asyiknya dia sholawat, yang lain dibaca. Ada yang asyiknya tahlil, sholawatnya juga dibaca. Banyak, ada yang istighfarnya banyak, tapi asyiknya tasbih, beda-beda. Maka dikatakan at-tariq ilallah ka'adalil anfasil khalaik.
jalan menuju Allah itu sebanyak jumlah nafas manusia, jumlah nafas makhluknya Allah Ta'ala. Makanya kita jangan pernah mengecilkan orang lain yang berjalan menuju Allah Ta'ala, dan jangan pernah mengecilkan diri kita yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil apapun kebaikan itu bisa mengantarkan pada surga. Sekecil apapun kebaikan itu bisa mengantarkan kepada surga. Sekecil apapun maksiat itu bisa menyeret ke neraka, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk orang lain berbuat baik sekecil apapun, walaupun orang itu kita lihat punya kebejatan yang luar biasa, tutup bejatnya, lihat baiknya. Siapa tahu berkat baik yang satu ini Allah hapuskan semua dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau untuk diri kita sendiri lain. Siapa tahu gara-gara maksiat yang kecil semua kebaikan kita bisa hancur dan kita bisa diseret ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu biar enggak sombong begitu caranya. Nah, tapi jangan remehkan kebaikan kita. Ya Allah, mudah-mudahan berkat yang kecil ini tampaknya Engkau ampuni semua dosa-dosa saya. Nah, banyak sekali jalan ke surga, maka saya pilih ketenangan. Nah, ini akhir zaman ini banyak orang yang hidupnya nggak tenang. Ya, ciri-ciri orang yang hidupnya nggak tenang adalah orang yang sholatnya nggak tenang. Kalau sholatnya nggak tenang, hidupnya nggak akan tenang. Ya, misalnya ibu-ibu ini, kebetulan saya sama ibu-ibu ya. Pemirsa, bukan bermaksud menyinggung jenis tertentu, enggak. Kelompok tertentu, enggak. Golongan tertentu, enggak. Tapi kebetulan lagi di hadapan ibu. Nanti kalau ngomongin bapak-bapak namanya gunjing. Enggak boleh. Kalau ngomongin ibu-ibu kan ya pas adanya, adanya. Ini kadang-kadang ibu-ibu lagi sholat, oknum ibu-ibu. Ya, oknum ibu lagi sholat, Allahu Akbar. Kebetulan ada temennya mau ngajak pergi arisan. Ya, mau ngajak pergi arisan, mau jemput. Dan orangnya ini orang yang nggak bisa nunggu. Masya Allah, lagi Allahu Akbar, itu ada suara handphone berbunyi. Ya, nada deringnya sekarang kan macam-macam ya. Entah apa nada deringnya yang muncul. Itu dalam sholatnya, jangan-jangan dia ini udah nyampe depan rumah nih. Jangan-jangan dia lagi, waduh gimana ini? Akhirnya sholatnya nggak tenang, hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang, sehingga gerakannya pun nggak tenang. Setelah itu selesai salam langsung loncat, ya langsung loncat. Nah, nggak tenang. Ini orang yang sholatnya nggak tenang begini, dijamin hidupnya nggak akan tenang. Kalau udah di hadapan Tuhannya dan nggak bisa tenang, bagaimana di hadapan makhluknya dia dibiarkan tenang? Nggak mungkin. Jika di hadapan Tuhan kita, Tuhan jagat raya, di hadapan Allah yang memiliki segala-galanya, kita nggak bisa tenang, jangan pernah berpikir Allah akan biarkan kita tenang di hadapan makhluknya. Nggak mungkin. Nanti kita akan dikasih peringatan demi peringatan, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, untuk menyadarkan, kalau pengen selesai, tenanglah di hadapanku. Dan tenanglah bersamaku. Bu, nanya boleh Bu? Pemirsa ini asik nih, saya udah lama nggak gini nih. Ya, nanya nih sama ibu-ibu ya. Ibu lagi sama suami misalnya, duduk makan. Untuk ya makan malam lah biasa, atau makan siang, atau sarapan lah berdua. Terus suami sibuk mainkan handphone. Maaf ya Bu, tolong saya butuh jawaban jujur dari ibu. Rasanya pengen banting handphonenya enggak? Jangan diturutin, cuma rasanya aja saya nanya. Pengen enggak banting itu? Ya, handphonenya atau suaminya? Mau banting suaminya enggak kuat ya. Udah sekarang banyak suami seperti saya ini perutnya semakin buncit, badannya semakin gemuk ya, tubuhnya semakin gak sehat karena suaminya itu juga dikasih makan sama istri ya, makanannya gak sehat. Jadi laki-laki pelakunya para oknum istri. Ya, pelakunya oknum istri. Ini kalau
Suami main ke handphone gini, lagi diajak makan, diajak ngobrol sibuk, lihat WhatsApp, ya lihat statusnya orang, ya statusnya orang nggak jelas siapa dilihat gitu. Ada nggak model begini? Ada, orangnya hadir. Iya, bukan di sini, bukan. Ini kan live YouTube entah di mana gitu kan, hadir orangnya, lihat tuh, nonton kali ya. Nah asik mainan handphone seperti itu. Pasti timbul rasa sebel, jengkel. Udah sama aku kok masih mikir yang lain, betul kan? Udah sama aku kok masih lihat yang lain, betul atau betul? Nah, ibu marah atau nggak marah? Ya marahnya ibu itu nggak seberapa. Bayangkan kalau di hadapan Allah Ta'ala engkau memikirkan yang lain, engkau ingin segera pergi bersama yang lain, engkau ingin segera meninggalkan dia karena yang lain. Kira-kira bagaimana amarah Tuhanmu kepadamu? Nah ini gambaran saja ya. Kalau pakai bahasa begini, ibu-ibu baru paham. Iya benar juga ya. Pantes hidupku gak pernah tenang ya. Pantes nih suami dijadikan alat untuk buat hidupku gak pernah tenang. Ya kan begitu ya. Pantes nih sahabat baikku justru menjadi alat buat hidupku gak pernah tenang. Kenapa seperti itu? Karena aku gak bisa tenang di hadapan dia yang menguasai jagat raya. Apakah aku belum cukup buatmu, kata Allah? Apakah keindahanku belum cukup untukmu? Apakah kebaikanku belum cukup untukmu? Apakah engkau masih melihat yang lain sementara yang ada hanyalah aku? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau hamba-hamba Allah yang udah paham, tenang di hadapan Allah karena dia tenang bersama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat sama Allah, hati ini jadi tenang. Hati itu kalau udah tenang, penglihatannya juga tenang. Suami itu kalau hatinya udah tenang, matanya nggak akan lihat yang lain. Istri itu kalau udah tenang, diajak ke mall, matanya juga nggak akan lihat yang lain. Dia suaminya melulu. Ya, istri itu kalau hatinya udah tenang, ya, ibu-ibu kenapa ketawa bu? Saya nggak nyindir loh bu, enggak, mengungkap fakta. Jadi kalau ibu-ibu tuh udah tenang hatinya, matanya nggak akan kemana-mana lihat suaminya karena tenang, paham suaminya ini pasti mengerti maunya. Betul lah betul. Ya nanti suami yang maksa dia, mau nggak mampir sini, mau beli itu enggak ini enggak gitu ya. Nanti suaminya yang ngarahin karena tenang, ya udah paham suaminya sayang, tenang udah paham suaminya cinta, tenang udah paham suaminya pasti akan memberikan yang terbaik, maka dia tenang saja, pasti nanti suamiku akan mengarahkan, suamiku akan mengantarkan, suamiku akan menunjukkan. Betul begitu? Begitulah hatinya orang yang tenang dengan Allah Ta'ala. Pasti Allah akan mengantarkan, pasti Allah akan menunjukkan, pasti Allah akan memberikan, pasti Allah akan menyenangkan, sehingga hidupnya tenang. Udah tenang? Billahi taufiqul hidayah. Ya, udah selesai nih pengajiannya. Udah dapat tenang. Nah, terus gimana nih biar bisa tenang tadi? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tenang betul. Jadi sekarang ini saya banyak di WhatsApp dan saya kan tidak terima curhat. Satu-satunya mungkin Ustadz yang nggak terima curhat. Mungkin loh ya, saya umumkan. Saya tidak terima curhat. Datang ke rumah saya mau curhat, ketemu sama yang murid-murid jaga di pos security. Nah itu terima curhat. Habib Novel nggak terima curhat. Curhatnya sama Allah saja, jangan sama saya. Sama saya cari ilmu, ilmu. Ya, jadi kalau curhat ke psikiater atau psikolog itu, curhat ke sana. Nanti biar dikasih obat ya, kasih konseling gitu kan. Nah itu bagiannya ke sana. Tapi kalau mau ilmu ya kepada ulama. Nah kalau ulama terima curhat, satu orang curhat, kapan ngajarnya? Kapan nyampaikan ilmunya? Ya, sehingga kewajibannya ngajar, nyampaikan ilmu justru hilang. Padahal orang kalau udah punya ilmu gak akan curhat lagi.
Nah, tapi Habib, saya punya masalah. Curhatlah pada Allah Ta'ala ketika engkau hadir majelis. Ya Allah, saya punya masalah, bereskan masalah saya. Berangkat pengajian ke tempat saya, hadir saya majelis saya, gak jadi masalah. Nanti Allah akan bereskan itu. Jadi tenang. Berangkat pengajian tempatnya guru fulan, kiai fulan, ustadz fulan, hadir saja. Jangan, gak usah curhat. Yakinlah, ya, sampaikan sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah ini. Ya. Saya mau cari ilmu, nanti perjalanan cari ilmu itu akan menyelesaikan masalah. Masa kita ragu? Contoh begini, saya kasih contoh sederhana, insya Allah ibu-ibu paham kok. Paling enak tuh ngobrol sama ibu-ibu. Iya, karena hidupnya penuh dengan rasa. Ya kan pakai perasaan gitu ya. Sehingga kalau mau ngomong sama ibu-ibu itu pakai menyentuh perasaannya langsung paham. Kalau bapak-bapak disentuh rasanya gak paham-paham. Makanya ketika ibu berikan semua rasamu untuk suamimu, dia nggak pernah paham. Jangan salahkan suamimu, karena suami mah nggak punya perasaan. Ya, hidupnya pakai logika, perasaannya cuma sedikit, pakai logika, pakai akal. Kalau wanita memang kodratnya hidupnya dengan rasa. Wanita pakai logika, nggak ada yang mau punya anak. Iya, nggak ada yang mau punya anak, nggak ada. Karena dipikir-pikir sudah, tadi panjang lebar yang udah dijelaskan ini ya. Tapi alhamdulillah wanita pakai perasaan sehingga seneng punya anak, ya. Terus seneng ngurus suaminya yang begitu tuh ya. Masya Allah, saya ini sebagai suami lagi ngomongin diri saya sendiri nih, bukan ngomongin orang lain. Suami yang begini nih ya, begini nih, istri itu ngurusnya juga dengan seneng, walaupun kadang ya sebel-sebel tapi ya seneng gitu ya. Gitu ya. Karena pakai rasa, pakai logika. Udah banyak suami ditinggal sama istri. Betul kan ya? Oh, ini curhat semua ya. Nah, untungnya Allah kasih istri itu rasa, bukan logika. Ini contoh. Ibu ngundang teman ibu. Datang pengajian dia ke rumah saya. Jam 10 pagi. Terus teman ibu bilang, "Wah, gak ada yang jaga anak saya." Ibu ngomong begitu. Apa kata teman ibu? Udah datang saja, anakmu aku yang urus. Anakmu aku yang urus. Betul nih. Kalau ini sahabat, teman kita pengen dia hadir, anakmu aku yang urus. Allah suruh kita cari ilmu. Allah suruh kita sholat. Allah suruh kita tebarkan kebaikan. Maka begitu kita bilang sama Allah Ta'ala ketika kita berjalan menuju kebaikan, berjalan menuju tempat cari ilmu, berjalan menuju masjid, berjalan menuju musola, berjalan menghampiri orang tua untuk cium tangannya, berjalan untuk bekti sama orang tua, kita punya masalah, Allah akan bilang, jalankan kebaikanmu, aku akan jalankan kebaikanmu. Selesai. Tapi butuh satu aja kok. Butuh satu kalimat biar tenang itu. Apa? Yakin. If you believe, aduh jangan bahasa Inggris ya, hancur ya. Ini kadang-kadang suka pengen ngomong padahal nggak bisa. Ya, kalau kamu percaya, maka kamu akan tenang. Ya, kalau kamu percaya, kamu akan tenang. Kalau kamu percaya, kamu nggak akan banyak pikiran. Contoh sederhana saja, ibu naik motor, pakai helm. Bawa SIM, mati 5 tahun. Bawa, tapi mati 5 tahun. Bawa STNK, bawa STNK. Yakin tidak ada apa istilah kalau di Bandung, kalau di Solo momen itu. Rahasia. Nah, bahasa Jawa kan momen itu saya juga paham dari mana tuh momen itu dulu. Dari mulai SD, SMP, SMA aku dengarnya ada momen gitu. Ya, rahasia ya, ada rahasia. Ibu udah cari informasi, tidak akan ada rahasia di jalan A. Jalan di situ, SIM mati 5 tahun. Tenang atau nggak tenang? Tenang. Kenapa? Yakin, percaya, nggak ada rahasia. Itu salah aja tenang. Betul kan ya? Karena ya yakin, salah tapi tenang. Tapi coba. Ibu gak punya salah, SIM-nya lengkap, tahunnya benar, STNK-nya juga cakep, bukan bodong gitu kan ya. Mobilnya, naik motor baru, semuanya lengkap, spion lengkap. Dikasih tahu di perempatan situ ada razia, tenang atau agak bergejolak? Gak salah aja
gejolak. Karena takut dengan kata razia. Maka begitu yakin ada razia, takutnya datang duluan. Tapi begitu yakin gak ada razia, tenangnya udah menguasai dirinya sepenuh hati. Betul? Ini contoh saya pakai biar pemirsa dimanapun berada, karena nggak semuanya ibu-ibu ini kan ya. Mungkin ada yang biasa kena tilang itu, ya, karena nggak bawa SIM dan lain sebagainya, biar lebih masuk ke kepala kita masing-masing. Ketika orang percaya, ya ketika orang percaya, maka dia jadi tenang. Nah sekarang saya mau nanya sama pemirsa, sama ibu-ibu, sama mas-mas yang ada di sini semuanya. Sebetulnya kalian percaya nggak sih sama Allah? Ya kalau enggak kan kufur namanya. Kalau enggak murtad namanya. Na'udzubillah min dzalik. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk Islam itu nomor satu syaratnya bukan mandi. Kadang-kadang salah mandi dulu, enggak. Nomor satu syaratnya masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi. Wah, keren bener nih. Asyhadu. Aku bersaksi. Tahu bu artinya bersaksi? Wah, kalau udah bilang jadi saksi itu kan ya tanpanya kan tidak terjadi pernikahan ya. Walinya ada, maharnya ada, calon suami ada, calon istri ada. Ya, menikahkan ada. Saksinya nggak ada. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti saksi itu penting atau nggak penting? Penting. Bayangkan ibu menjadi saksi. Aku bersaksi, berarti paham betul nih ya. Berarti paham betul akan apa yang disaksikan, akan kesaksiannya. Aku bersaksi tidak ada ilah, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Dan sesungguhnya baginda Muhammad SAW adalah utusannya Allah. Allahumma shalli ala Nabi. Allahumma shalli ala Nabi. Ini kalimat dalam banget. Cuman buat kita kok enteng banget ya. Kita kalau dengar kata-kata motivasi itu, ini kalimat hebat. Tidak semua kebaikan ya harus disampaikan. Tidak semua kesalahan harus segera dibenarkan. Benar banget ya. Contoh misalnya suami pulang terlambat ya jam 10 malam. Ya jam 10 malam. Biasa pulangnya jam 5 sore. Biasanya pulangnya jam 5 sore. Ibu dapat informasi valid, ada bukti-buktinya. Suami mampir ke rumah seorang. Ya nggak usah dijelaskan lah seorang apa gitu ya. Iya, suami. Tapi saya suka sama pisang goreng. Maka saya akan ngomong, tolong berubah pisangnya jadi pisang goreng. Kan mudah, cukup kasih tepung, kasih sedikit garam ya. Ya, kemudian kasih telur. Goreng deh. Ya, jadi pisang goreng. Akhirnya, tapi jangan makan sekarang deh. Dimakan, jadi suka kan begitu. Dirubah. Ada orang bejat, dirubah jadi orang baik. Ada orang salah cara membaca Al-Qurannya, dirubah menjadi benar cara baca Al-Qurannya. Itulah dakwah. Merubah, bukan menghilangkan objek dakwah. Ada orang salah, bukan untuk dicaci dimaki, tapi untuk apa? Untuk dirubah agar jadi benar. Nah, merubah ini ada caranya. Dengan tangan itu jatahnya penguasa. Ada remaja malam-malam berkegaduhan di kampung, ganggu satu kampung. Itu kalau yang merubah warga kampung nanti bisa berkelahi sama orang tuanya. Itu anak saya. Ngapain kamu? Bisa berkelahi sama orang tuanya. Maka warga kampung tadi lapor pada petugas yang di kampung, Linmas, Hansip, gitu kan ya. Kalau di perumahan security, tolong itu ditertibkan. Tepat. Sesuai dengan fungsinya. Itu namanya dengan tangan. Fa'ilam yastati, kalau gak mampu dengan tangan, fabilisani, dengan lisannya. Ya dengan lisannya. Dengan lisan ini tugasnya siapa? Ulama. Orang punya ilmu. Gak semua orang ngomong.
Repot ini. Nanti kalau ibu-ibu ahli masak, bahas sholat, kacau nanti. Karena bukan bidangnya. Masa ibu ahli masak nasihatin orang yang salah sholat? Marah itu nanti. Apa orang yang nasihatin kamu siapa? Nasihatin saya. Kamu bukan ahlinya. Kita minta tolong sama yang ahlinya. Tolong tuh saya lihat di musola ada yang sholatnya salah. Saya bukan bidangnya. Bidang Anda tolong nasihatin. Sehingga benar nasihatinnya. Merubahnya itu pakai ilmu. Karena nggak semua orang menyampaikan kebenaran jadinya benar. Bisa menyampaikan kebenaran jadinya runyam. Ya jadinya salah karena nggak tahu cara menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran itu ada ilmunya sendiri. Kalau nggak mampu, wah saya bukan ulama, saya bukan ahlinya, saya juga bukan penguasa. Tapi ini kemungkaran nyata harus dirubah. Gimana caranya? Fabi qalbih, pakai hati. Pakai hati itu apa? Angkat tangan. Allahumma, ya Allah, tolong jadikan dia orang yang baik. Ya Allah, tolong jadikan dia orang yang mulia. Ya Allah, tolong jadikan dia orang. Ini yang paling penting. Nah termasuk tadi kasusnya ini kan bahas suami terlambat pulang tadi. Oh, ya, saya ingatkan lagi Bu. Suami terlambat pulang ternyata ada data-data valid kalau memang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jangan dihajar, tapi dirubah. Nomor satu, angkat tangan doa. Ya, dan seterusnya. Nanti ada bab sendiri Bu, ya, bukan untuk pagi hari ini. Alhamdulillah sudah 27 menit 55 detik saya berbicara. Alhamdulillah. Ini untungnya kalau live streaming YouTube, jadi saya bisa lihat timingnya, waktunya. Jadi masalah tenang tadi, monggo silakan diunjuk, diminum. Ya. Biar tenang Bu, biar tenang, minum. Kalau enggak nanti haus sama enggak tenang gitu ya. Silakan. Saya sudah minum di awal tadi, karena kalau enggak minum nanti takut tergoda sama minuman ini sehingga tidak tenang. Yang mau menggoda saya singkirkan dulu. Oke, lanjutkan. Jadi gimana orang yang bersaksi? Asyhadu, aku bersaksi. Jadi kalau udah bilang aku bersaksi, paham betul nih yang disaksikannya. Paham betul kesaksiannya. Betul ini ada mempelai laki-laki. Bener nih orangnya muslim bener. Muslim bener. Oh ini benar, ada anak perempuannya, bukan rekayasa, itu betul-betul anaknya itu. Bukan anaknya orang diambil. Oh betul wanitanya ada nih. Jangan-jangan wanitanya nggak ada nih, cuma ada nama, cuma butuh surat nikah saja untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar dan seterusnya. Betul wanitanya ada. Betul ini ya maharnya udah disiapkan. Fungsinya itu saksi. Paham apa yang disaksikan. Begitu kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, kita paham betul tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa mencelakai kita kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa mendatangkan madarat untuk kita kecuali Allah. Karena Tuhannya hanya Allah. Gak ada selain Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi rezeki kita kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menyampaikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Tidak ada, hanya illallah, kecuali Allah. Selesai. Suami marah-marah, gak ada bisa buat suami diam kecuali Allah. Jadi kamu jangan gaya mendiamkan suamimu. Akhirnya kamu dibuat diam sama Allah. Jadi egonya sendiri yang keluar, sombongnya sendiri yang keluar. Kan begitu ya? Gak ada yang bisa mendidik anakmu kecuali Allah. Makanya jangan gaya kamu bisa mendidik anakmu merasa aku ibunya, aku ayahnya, aku. Ilallah, yang ada hanya Allah, kamu gak ada. Harus itu dulu. Nah, baru nanti aku akan menggunakan ilmunya Allah. Maka ada sambungannya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. Indah sekali nih. Jadi kita tahu jagat raya semua cipta Allah. Sedikit ya, merenung. Ini menyenangkan sekali. Kemarin saya sampaikan di YouTube juga di pengajian Jumat di rumah saya di Solo, ilmu durian. Saya tuh hobi makan durian akhir-akhir ini. Dulu tuh durian tuh biasa-biasa saja.
Tapi akhir-akhir ini saya jadi doyan durian. Bukan suka lagi ya, doyan durian. Hampir tiap hari saya suruhan salah satu murid saya, tolong belikan durian satu itu. Ya, tapi nggak makan sendiri. Sunnah Nabi kalau makan aja. Ya, teman-teman makan ya, satu dimakan bareng-bareng kan barokah. Biar mulutnya merasakan enaknya durian. Terus alhamdulillah. Di surga itu seperti apa ya? Durian jannah. Masya Allah. Kayak apa nanti rasanya? Nah, di tengah-tengah makan seperti itu, saya teringat. Subhanallah, maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini menurunkan manusia ke muka bumi. Maaf loh Bu, kok dari dulu tuh saya heran sama ilmuwan. Heran saja. Cari alien. Loh, aliennya itu Anda sendiri kok cari orang lain. You are the alien. Kamu nih alien. Saya nih alien. Kita nih alien. Bumi ini kan penghuni aslinya kan gajah, ya, jerapah, singa. Nggak ada gajah di surga, ada? Nggak ada. Jerapah di surga? Nggak ada kan? Riwayatnya kan begitu ya. Makanya nanti katakan yang masuk surga diantaranya menurut salah satu riwayat ada yang menyebutkan anjingnya Ashabul Kahfi, untanya Nabi Soleh, ya itu nanti. Tapi kalau menurut riwayat belum ketemu namanya gajah di surga itu. Kecuali kita minta, ya Allah minta gajah nanti di surga itu. Dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di surga Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kedua-duanya diturunkan, dilandingkan ke muka bumi. Landing. Setelah itu anak cucunya ikut landing dari alam akhirat sana. Ada alam, jangan dikira alam mimpi itu ujung-ujung ada kita, enggak. Ada alamnya. Dari alam akhirat kemudian kita dilandingkan. Tapi proses landingnya pinjem perutnya ibu-ibu. Jadi pesawat antariksanya itu perutnya ibu-ibu, nggak bisa langsung landing. Kalau lihat film-filmnya orang barat itu ya, saking pinter yang berkhayal, makanya kan ditaruh di tabung dulu itu kan ya. Nanti baru dibuka, terus keluar telanjang gitu kan ya. Nah, kita kalau keluar udah pakai pakaian telanjang, telanjang juga kan ya. Landing ke muka bumi, jadi banyak di muka bumi ini. Tapi Allah itu maha bertanggung jawab. Yang nurunkan siapa? Allah. Yang meletakkan di sini siapa? Allah. Yang ngirim ke sini siapa? Allah. Kamu minta 10 tahun, 20 tahun, kalau belum Allah kirimkan gak akan datang. Tuh ada yang sudah ke dokter sampai 200 pakar, pengen punya anak. Mintanya sungguh-sungguh, tapi Allah belum kirimkan. Diiyakan sama Allah, tapi belum dikirimkan. Ya gak turun, gak ada yang lahir. Kata dokter sehat, semuanya oke. Tapi kenapa ya? Kenapa? Kadang-kadang kan mertua agak gimana tuh ya sama menantunya itu. Dan kadang-kadang kita ini juga jadi muslim dan muslimah gak jelas gitu. Suka nyindir orang, kamu tuh gimana sih? Udah 10 tahun kok gak punya anak gitu. Masya Allah, ini kalimat bahaya nih. Ini kalimat seakan-akan yang memberi anak itu manusia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri. Mertua itu, mantu nggak becus, Masya Allah, ya Allah. Ini mertua yang takut saya dengar kalimatnya itu. Udah nyakitin menantunya, itu juga nyakitin malaikat dan jagat raya. Allahnya juga marah. Emang siapa yang ngasih anak? Menantumu, anakmu? Enggak, akulah yang ngasih. Aku yang kirim. Ini ilmu makan durian panjang banget ya. Ini ilmu makan durian panjang. Subhanallah. Allah kirimkan kita ke muka bumi. Tolong dicek ya Bu, dicek. Seandainya ibu tinggal di bumi gak ngapa-ngapain lah, kelaparan gak? Maksudnya gak ngapa-ngapain itu gak usah harus masak. Kelaparan gak? Gak akan kelaparan. Ada pepaya, ada yang namanya pepaya itu kita tanam atau ada sendiri? Ada sendiri. Semua udah disiapkan sama Allah Ta'ala. Pepayanya, duriannya, apalagi mangganya, apelnya, pisangnya, dan aneka ragam buah-buahan sudah Allah siapkan, siap makan.
Emang kita panasin? Udah masak belum ini? Enggak. Tertib, tinggal ambil makan. Dan nggak usah ditanam. Makan durian, ilmu makan durian. Durian satu dibelah. Di dalamnya ada berapa durian? Calon durian. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah, lebih dari 10. Satu buah calonnya lebih dari 10. Gak usah ditanam, main ilmu lempar. Asal bumi ini gak kita rusak ya, lemparkan aja. Gak sadar kira-kira 4-5 tahun kemudian sudah ada pohon durian. Sistemnya Allah Ta'ala indahnya luar biasa. Air, apalagi air nih, Masya Allah. Tidak boleh air melarikan diri dari bumi. Gak ada air bisa lari dari bumi. Begitu air ini naik ke atas, stop, ada penjaganya. Dibuat air itu membeku. Kirimkan sama angin. Ya, kemudian diturunkan lagi ke bumi, diserap lagi, terus begitu, diminum jadi keringat, jadi cairan tubuh. Orangnya wafat, dikubur, dilebur oleh bumi. Habis air kembali ke bumi. Luar biasa. Nah, kalau kita tahu begitu sebetulnya lihat tanggung jawabnya Allah ngurus manusia ini, harusnya kita tenang atau enggak tenang? Tenang ya. Tapi kenyataannya kita tenang atau sering pusing? Ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri. Saya nggak paham sama ibu-ibu, barusan ngomong tenang, kemudian ngomong pusing. Maka bapak-bapak jangan pusing, karena ibu-ibu cepat berubah pendirian. Dari tenang, kemudian jadi pusing. Padahal ini di dalam pengajian, apalagi di luar pengajian. Bukan cuma ibu-ibu semua ini, bapak-bapak juga sama. Bilangnya tenang, tapi nyatanya pusing. Ditagih utang, pusing. Dipecat dari perusahaan, pusing. Ya, dicemberutin istrinya, emang pusing bu. Dan seterusnya. Kenapa terjadi pusing tadi? Karena belum sadar kalau Tuhan hanya Allah. Kalau Tuhannya Allah sadar betul gak akan pusing. Nanya aja sama Allah. Enak kan ya? Nanya sama Allah. Ya Allah, gak punya duit. Loh, boleh gak ngomong gitu? Boleh. Dan harus. Jangan ngomong sama suami, marah dia nanti. Kalau istri ngomong sama suami, yang gak punya duit mulu. Ngomong selain duit. Udah tahu suami gak punya duit, ngomong duit. Tapi gak ngomong suaminya, ngebatin di hati. Istri udah begini, kapan sadarnya? Yang repot kalau sama-sama ngebatin, istri ngebatin. Gak punya duit, suami gak pengertian. Ya, suaminya juga, ini wajah gak pernah senyum, mikir duit melulu. Masya Allah. Ini kalau begitu repot. Tapi kalau ngomong sama Allah, Allahnya senang. Bukan berkeluh kesah ya. Kalau berkeluh kesah Allah gak senang. Tapi minta, ud'uni astajib lakum. Ngomong sama Allah, Allahumma gak punya duit ya Allah, please, gak usah banyak-banyak ya Allah, 2M saja. Lagi ngomong gitu, suaminya di sampingnya, ngelamun ya bu. Oh, nggak minta sama kamu aja kok repot, minta sama Allah. Aku kan nggak minta sama kamu, aku lagi minta sama Allah. Ya nyindir kamu. Nah, kalau kita ngomong ke Allah, Allah akan ngomong sama kita, mau duit, mau ya Allah. Tanya sama utusanku, aku udah kirim utusan jelasin tuh semua caranya. Aku udah kirim utusan, jelasin semua caranya. Siapa utusannya Allah untuk seluruh jagat raya, terkhusus untuk kita di akhir zaman, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah wahyunya Allah dalam Al-Quran. Allah ngirim petunjuk langsung, ucapannya Allah sendiri lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak lewat Nabi, nggak akan nyampe sama kita. Kalau nggak disampaikan sama Nabi, nggak akan sampai sama kita. Itulah salah satu kebesaran utusannya Allah, yaitu baginda Muhammad SAW.
Makanya jangan sok langsung ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah. Sama Allah, kalau kamu nggak lewat dia, aku nggak terima. Kalau engkau nggak lewat beliau, aku nggak akan terima. Makanya kita harus selalu kembali kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka kembali kepada Allah. Jalannya begitu. Itu yang namanya ke Allah. Makanya tidak pernah dipisahkan. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya selalu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak berhenti dan beriman kepada Allah saja, enggak. Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, nggak Allah sendiri, Rasulnya sendiri. Allah nggak mau Rasulnya dipisahkan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pengen sukses, tanya pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya gimana caranya 42 menit, tambah dikit lagi. Ya, dikit lagi boleh ya? Biar tuntas gitu. Saya tuh sebetulnya lebih cepat, lebih senang. Walaupun perjalanan Solo Bandung itu nyetir sendiri ya lumayan capek, ya, dan cukup jauh, tapi asik. Saya hobi, suka nyupir sendiri, suka. Lanjut boleh? Ya, Ibu jangan heboh kan Bu, masa nyupir sendiri aja heboh Bu? Biasa aja. Oh, teman-teman saya supir truk itu nyupir juga kuat-kuat ya. Nyupir truk aja kuat, masa kita nyupir mobil sedan, mobil yang lebih enak dari truk aja kok banyak berkeluh kesah. Naudzubillah min dzalik. Saya tuh kagum sama teman-teman saya supir-supir truk itu. Masya Allah itu, nggak mudah tuh nyupir truk. Kalau nggak ada supir truk tuh Ibu, makanya kalau lagi nyupir ketemu truk itu hormati. Kalau nggak ada supir truk, kalian nggak akan makan. Betul, beras gak akan sampai ke kalian. Semua ini minuman gak akan sampai kalian. Bisanya nyampe gara-gara ada yang mau nyupirin truk, namanya supir truk. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk semua supir truk yang ada di jagat raya. Insya Allah. Lanjut. Saya nanti kok jadi tenang, jangan tenang Bu. Maksudnya jangan diam maksudnya. Nyantai aja. Sampai di mana tadi? Betul, jeli udah. Sampai di supir truk. Sebelum supir truk apa tadi? Durian. Setelahnya durian? Iya, sebelumnya itu dikit apa? Saya soalnya kalau ceramah nggak pernah mikir, ngomong saja. Nah, udah ada ketemu insyaallah. Jadi kita nggak akan sampai kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Harus lewat Rasulullah. Maka kita nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, SAW, saya ini nggak punya duit. Gimana caranya? Rasulullah udah dikasih Allah wahyu. Namanya wahyu itu Al-Quran. Nah kita jangan baca Al-Quran tanpa lewat Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu turunnya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan cuma buka terjemahan terus diamalin. Masya Allah, itu tersesat sampai kesesatan yang sesat. Kalau baca Al-Quran terjemahan langsung diamalin begitu saja, ngeri pol itu. Ya, saya bisa buktikan nanti kalau baca terjemahan. Maka terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Ya terjemahan Al-Quran yang berbahasa Arab itu Al-Quran. Untuk memahaminya, tanya sama Nabi Muhammad SAW. Untuk memahaminya, tanya sama Nabi Muhammad SAW. Jangan mikir sendiri. Nabi udah jelasin lewat sahabat kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris para Nabi. Makanya kalau mau tahu ilmunya Al-Quran, jangan sembarangan buka terjemahan Al-Quran, tapi nanya ilmunya para ulama, sehingga benar. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kalau saya jabarkan nambah 1 jam lagi. Ibu gak apa-apa, saya apa-apa. Ya, lanjut ya. Iya, di kanan saya udah ngelirik-lirik terus itu. Waktu. Ya. Harus ada yang saya korbankan. 5 jam lagi Pak. Masya Allah, iya 5 jam lagi itu waktunya asar insya Allah. Kurang lebih kan 5 jam lagi waktunya asar, kurang lebih. Lanjut. Nah, nanya sama Rasulullah SAW, dijawab sama Rasulullah SAW.
Ya, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki sama kamu. Artinya Allah berkata pada Nabi Muhammad SAW, aku tidak suruh kamu menjamin rezeki makhlukku. Itu mana tidak minta rezeki darimu. Sejak kapan Allah minta rezeki dari Nabi Muhammad SAW? Maksud ayat itu adalah aku tidak meminta kamu bertanggung jawab ngurusin rezeki makhlukku, tapi aku yang bertanggung jawab ngurusin rezeki makhlukku. Nah, kami yang beri kamu rezeki, kami yang beri kamu rezeki. Di ayat itu ada janji dari Allah Ta'ala, kalau kita itu betul-betul beresin sholat, Allah akan beresin rezeki kita lahiriah batiniyah. Nah, pertanyaannya sekarang, asik ini, Bu, suami nggak pernah ngasih duit, terus ngomong begini, ya, bawa sini duitku. Kira-kira ibu sebel nggak sebel? Sebel ngasih, nggak minta, gitu kan ya? Ya, ambilkan duitku yang ada di dompetmu. Kapan naruh? Kapan naruh? Nyuruh-nyuruh ngambil, naruh aja nggak pernah, betul kan ya? Ibu punya pembantu rumah tangga ART, sekarang jadi namanya asisten rumah tangga, kan begitu ya? Ada ART. Ibu bilang sama ART-nya, ART-nya nggak bisa nyopir. Nih kunci mobil, tolong kamu, ya, tolong kamu parkirkan mobil saya. Ini yang bodoh majikannya atau ART-nya? Yang bodoh ART-nya atau majikannya? Siapa majikannya? Nggak tahu, bukan saya yang jelas itu. Udah nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngapa-ngapain, asal perintah. Allah Ta'ala katakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat, perintahkan keluargamu sholat. Artinya apa? Ajarin dulu sampai bisa, kemudian perintahkan sholat. Bukan anak, ayo sholat nak, ayo sholat nak, sholat nak. Istri, ayo sholat, sholat. Gitu. Suami, ayo sholat. Ngajarin gak pernah perintah. Makanya dalam Islam itu pelajaran pertama dalam kehidupan sholat, bukan yang lain. Ibu, siapa yang sudah pernah melahirkan? Nah, rata-rata hampir semuanya. Yang belum segera insyaallah amin. Ya. Nanya ya Bu, biasanya kalau bayi lahir, oe, pertama kali diapain? Kedua kali iqomah. Telinga kanan adzan, telinga kiri iqomah. Maksudnya apa sih? Pelajaran pertama dalam kehidupan nak, kamu harus tahu panggilan sholat, waktunya sholat. Karena sholat harus di waktunya. Maka kamu harus tahu, nih Allahu Akbar, panggilan sholat. Kalau iqomah itu bangun untuk menunaikan sholat. Jadi, langsung diajarin sholat. Seharusnya dilanjutkan hari berikutnya. Hari berikutnya TikTok yang diajarkan. Paham Bu? Saya itu gak punya akun TikTok sampai hari ini dan tidak pengen punya. Punya. Tapi saya di TikTok ada berapa puluh juta itu. Habib Novel itu ada berapa puluh juta. Padahal saya gak pernah buat akunnya. Alhamdulillah manfaat. Ya Alhamdulillah manfaat insyaallah. Nah, seharusnya kan dilanjutkan. Nanti ada sabda Nabi, umur 7 tahun perintahkan anakmu sholat. Nah, ini kita enggak, 7 tahun baru diajarin sholat. Kan salah. Jadi jangan ngomong ke Allah, ya Allah, kok rezekiku begini? Jawabannya adalah, itu udah saya ajarin, kamu gak jalankan. Saya udah kasih tahu, ajarin keluargamu sholat. Suami, ajarin istrimu sholat, ajarin. Kalau kamu nggak mampu ngajarin sholat, panggilkan ustadz untuk ngajarin, ustazah. Kalau nggak mampu, ajak istrimu ke pengajian, tolong ajarin istri saya sholat. Jadi kalau namanya nyuruh sholat umur 7 tahun,
berarti umur 7 tahun anaknya sudah tahu yang namanya wudhu. Kalau tahu wudhu berarti tahu syarat sahnya wudhu, tahu yang membatalkan wudhu, tahu rukunnya wudhu, tahu sunnahnya wudhu, tahu makruhnya wudhu. Kalau tahu sholat berarti tahu syarat sahnya sholat, tahu rukunnya sholat, tahu yang membatalkan sholat, tahu sunnahnya sholat, tahu makruhnya sholat. Umur 7 tahun seharusnya kita tes anak kita, seharusnya sebutkan yang membatalkan wudhu. Harusnya kehidupan ibu-ibu itu begitu, ngurusin itu. Bapak juga sama obrolannya di meja makan. Bagaimana sholatmu? Bagaimana sholatmu? Apa yang batalkan sholat? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Sekarang enggak, di meja makan kuliner mulu yang dibahas. Mau pesen apa nih? Betul kan ya? Gak bahas sholat sama anak. Begitu udah anaknya gak bisa diatur, anaknya gak bisa diurus, anaknya susah diajak ngomong, baru sebel gimana anak seperti ini. Saya besarkan, betul karena kamu yang besarin. Paham kan? Kamu besarin pakai caramu, pakai otakmu, pakai nafsumu, gak pakai caranya Allah Ta'ala yang menurunkan engkau ke muka bumi. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Memang kalau ngajarin sholat itu tantangan paling besar, karena setan yang mencegah untuk sholat itu setannya kelasnya juga besar. Itu janjinya setan. Kami akan palingkan hamba-hambamu dari jalan yang lurus, dari sholat, kecuali hambamu yang kau ikhlaskan ya Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Makanya cek ibu-ibu ya, cek pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah 52 menit 53 menit ya, 53 menit. Boleh lanjut dikit? Lanjut terus. Abaikan menit, Masya Allah. Siap. Abaikan menit, ingat detik. Jadi Bu, sampai di mana tadi? Ya kan sholat, sampai di mana tapi? Hah? Meja makan. Ya sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, jujur tapi ya. Tolong dijawab jujur. Kapan sama suami diskusi rukun sholat? Sejak nikah. Ya, kalau diskusi lihat ada berita-berita yang viral tiap ketemu. Emang penting bahas berita viral? Bukan enggak juga, sama sekali enggak penting. Kenapa? Kamu akan ditanya ikut-ikut ngomong tentang itu. Gak akan menyelamatkan dunia, justru buat ruwet dunia dan nanti akan buat celaka akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali kalau viralnya orang meninggal husnul khotimah, sholat di masjid seperti wali kota Bandung rahimahullah. Nah, itu bagus. Bahasa gitu-gitu. Berita orang ketabrak, badannya terpisah dibahas. Itu ada tabrakan, kepalanya di mana, kakinya di mana dibahas. Di meja makan bahas orang dimutilasi, bahas orang diperkosa. Bahas orang ini, orang itu, ya Allah. Udah hidup susah, bahas yang ruwet-ruwet. Sudah rumah enak-enak, dimasukin sampah. Itu yang salah siapa? Ngaku lah. Kita. Saya lagi ngomongin diri kita sendiri ya. Jelas ibu-ibu. Pemirsa cukup jelas insya Allah ya. Ya ini pertanyaan tadi kan gambarkan. Ternyata suami istri nggak bahas tuh rukun sholat. Padahal ini kewajiban paling wajibnya suami kepada istri, ngajarin sholat. Sehingga nanti banyak suami, mohon maaf para suami, antum saya ini nanti, kita ini kan wajah-wajah surga ya, alhamdulillah. Contoh ini kita loh, ibu, ini lagi bahas suami, sabar dulu, belum nyampe ke istri. Suaminya ibu, amin, yakin insya Allah. Ini suami-suami yang wajahnya surga ini, bisa-bisa nanti di akhirat udah jalan ke surga, ada yang nyetop, teriakin, Akang, mau kemana Akang? Bahasa Bandung Akang ya? Kalau Solo Mas. Saya kalau lagi di Bandung di tempat makan manggil Mas itu gak ada yang noleh. Oh ya di Bandung gitu ya. AA, ya. Itu singkatannya Akang. Oh enggak, AA juga ya? Ya. Oh sayang AA gitu ya. AA gitu noleh. Ngapain? Mau kemana? Surga. Nanti dulu. Saya mau dibawa ke neraka. Kamu ikut saya.
suaminya? Nggak mau. Istrinya potret sama Allah. Ya Allah, ini suami saya nggak pernah ngajarin saya sholat, nggak pernah ngajarin saya nutup aurat, nggak pernah ngajarin saya nutup aurat. Bahkan kalau saya itu nggak berjilbab, pergi sama dia senang. Kalau saya berjilbab dimarahin, ya Allah, ini yang masuk surga enak-enakan, nggak boleh ya Allah, biar dia ikut sama saya. Malaikat datanya gimana? Betul ya Allah, Allah kan semua sesuai data. Sementara Allah maha mengetahui, karena Allah pengen semuanya by system. Ya baik, sistem. Bawa dia ke neraka. Suaminya udah jalannya ke surga, diseret sama istrinya ke neraka. Sudah di dunia ruwet, di akhirat ruwet pula. Ini istri yang bejat, istri yang gak solihah. Beda dengan ibu-ibu, ini kan wajah-wajah insya Allah solihah. Amin. Yang model begini ya insya Allah jannah ya. Amin. Kalau yang model begitu ya semoga diampuni masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Kita pengennya gak ada yang masuk neraka. Tapi ini loh, ilmu sholat, anak kita kok gak sholat dibiarkan. Kalau gak sekolah dihajar. Sekolah nak, sekolah. Waktunya online, kamu terlambat nak. Subuh gak dibentak. Sekolah dibentak-bentak, subuh gak dibentak. Kesian, barusan tidurnya. Capek. Orangnya hadir juga. Kita ini loh, kita gak usah ngomong orang lain. Saya lagi ngomongin diri kita sendiri. Sholat. Makanya ketika orang nuntut kenapa rezekiku, kenapa hidupku, kenapa, kamu cek dulu yang paling dasar. Yang paling dasar dulu, nanti baru cek yang lain. Saya kalau servis mobil, ya itu yang paling penting. Saya bilang sama bengkelnya itu, tempat servis mobil, tolong cek itu kanvas remnya, tolong cek bannya, ya kemudian tolong cek olinya, baru kamu cek yang lain. Kan begitu. Yang urgent dulu. Orang itu kalau ke dokter yang dicek pasti nafasnya dulu. Betul kan ya? Nah, nafasnya lancar nggak nih? Waduh. Oh coba baru cek ya jantungnya dicek ini. Kan nafas sama jantung jadi satu itu. Cek pakai alat lebih jauh. Sholatnya gimana? Makanya nanti orang di kuburan itu nggak dicek puasanya. Ngapain malaikat repot-repot ngecek puasa kita? Cek zakat kita. Kebanyakan yang harus dicek. Allah buat sistem, malaikat cek sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain nggak usah dicek, langsung bawa ke jannah. Kalau sholatnya itu jelek, yang lain cek. Detail ceknya itu. Mulai mikir. Bener juga ya. Memang bener kalau salah nggak disampaikan. Bahaya nyampein salah online pula gitu. Harus yang benar yang disampaikan. Paham ya ibu pemirsa dimanapun anda berada. Jadi selama ini kita hidup salah kaprah. Pakai teori sukses, teori ini, teori. Teori. Wah dia pasti ambil teori. Ada yang pasti ambil teori. Kira-kira orangnya cerdas atau kurang cerdas? Ada yang pasti berhasil, tapi dia pilih teori-teori yang kemungkinan berhasil. Orang ini cerdas atau kurang cerdas? Kita haluskan bahasa yang ngomong bodoh kan gak enak ya. Nah, jangan pakai kalimat-kalimat kasar, jangan dipakai. Kurang pintar. Ya, pinter kurang pinter, cerdas kurang cerdas. Ya, lengkap kurang lengkap. Kurang lengkap udah enak ya. Akalnya kuat, akalnya lemah. Orang kalau akalnya kuat, orangnya cerdas, orangnya hebat, dia akan pilih sesuatu yang pasti, bukan teori masih bisa ya, bisa enggak. Nah, yang pasti itu dari mana? Hanya dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Dan Allah ngomong langsung, belum lewat Rasulullah SAW, bukan lewat hadis-hadisnya Rasulullah, tapi lewat wahyunya Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah yang berkata, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat, dijamin rezekinya. Rezeki dalam makna yang luas, terutama urusan yang buat pusing, duit dan kawan-kawannya. Beres-beres. Ya masalahnya enggak ini nggak diurus. Wah, ketika ini nggak diurus ya mulai dikerjain sama Allah Ta'ala. Suaminya dibuat ganyang tau ganyang. Wah, ini bahasa Solo, Jawa. Ganyang itu goda tanpa henti. Goda yang nggak enak tuh ya. Jadi
buat masalah tanpa henti. Ya, buat masalah tanpa henti kepada seseorang, masalah terus. Jadi dia ngerjain saya terus ini, dia buat susah saya terus ini. Nanti suaminya dibuat begitu terus. Sementara istrinya nggak paham, dikira istrinya suami kok begini, nggak paham. Begitu datang ke pengajian, ustadznya bilang, nih pengajian ini, ustadznya bilang, mungkin lagi nonton YouTube, masalahnya bukan di suamimu, masalahnya di sholatmu. Sholatmu beres, suamimu pasti beres. Kalau suamimu nggak beres, Allah akan bereskan suamimu. Enak toh? Enak. Kan asik. Karena nggak mungkin Allah salah. Karena bukan teori, itu janji pasti. Sholat. Ya sudah, sholat nanti dilanjutkan di rumah masing-masing ya. Mulai cek sholatnya bagaimana. Kemudian birrul walidain, bekti sama orang tua. Untuk menutup kajian pada waktu duha ini, udah 1 jam lewat. Ini nggak terasa memang, kan cuma dengerin yang ngomong terasa. Oh, kasihanilah daku. Udah nyetir dari Solo sampai Bandung gitu kan ya. Berangkatnya ya dini hari. Ya, nyampe sini cuman istirahat sebentar, suruh ceramah, pengen berhenti nggak boleh. Memang betul-betul jadi suami ibu-ibu ini. Iya nih, ya pahala Bu. Insya Allah buat 1 jam juga pahala, karena niatnya bukan 1 jam, niatnya saya seumur hidup. Kan begitu. Ya Bu, lanjut. Lawan ibu-ibu gak mungkin menang, saudara-saudara. Nyerah kalah saja ya. Nyerah kalah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Jelas-jelas Allah perintahkan, jangan sekutukan aku dengan apapun. Ya. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Anishkurli, ya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Aneh. Allah ini, Masya Allah ya. Kan seperti itu ngomong, syukur sama aku ya, gak usah ngurusin yang lain. Syukur sama aku, terima kasih sama aku, gak usah ngurusin yang lain. Mestinya kan gitu. Tapi Allah gak gitu. Syukur sama aku dan kedua orang tuamu. Terima kasih padaku dan terima kasih kepada orang tuamu. Kenapa seperti itu? Karena orang tua ini dipakai oleh Allah Ta'ala sebagai alat untuk mewujudkan umat manusia. Makanya sama Allah dihargai. Dipakai sama Allah sebagai jalan terwujudnya umat manusia. Namanya orang tua. Makanya sama Allah orang tua itu dihargai. Muslim maupun yang kafir, iman maupun gak iman. Namanya orang tua di sisi Allah punya nilai tersendiri. Apa itu? Doanya orang tua ini tidak mungkin ditolak untuk anaknya meskipun dia kafir. Jadi orang tua yang kafir, gak iman, doain anaknya yang baik ataupun buruk sama Allah diiyakan. Ya. Khusus buat anaknya loh ya. Khusus buat anaknya. Ya. Kemudian ridha Allah fi ridhal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua. Amarah Allah bergantung amarah orang tua. Nah, sekarang ini, Masya Allah, banyak orang hidupnya kacau. Karena sama orang tuanya juga kacau. Orang tua itu termasuk, mohon maaf ya, mertua. Ibu-ibu mohon maaf Bu, suami istri kalau dalam madhab Syafi'i itu kan bersentuhan kulit batal. Tapi kalau anak sama mertua, menantu sama mertua, bersentuhan kulit tidak batal. Kenapa bisa begitu? Ya karena yang namanya mertua itu mahram. Ya, mahram dengan hubungan pernikahan. Kalau istri dengan menikah nggak jadi mahram. Kan ajnabiyah dia, tetap orang asing. Makanya ketika suami istri itu bisa pisah, putus. Hubungannya bisa putus. Tapi sama mertua nggak ada judulnya mantan mertua. Yang ada nanti mertua bisa ngomong itu mantan istri anakku, mantan suami anakku. Nggak ada mantan menantu. Makanya nggak ada orang menikah kemudian dia cerai, setelah itu dia sama mertuanya batal wudu, ya enggak. Ila yaumil qiyamah sampai jannah nggak batal wudu.
Kenapa? Statusnya tetap anak. Cuman nggak terima warisan dari mertuanya gitu kan. Statusnya cuma anak dia. Anak. Masya Allah. Itu saking hebatnya orang tua ya, mertua itu. Kenapa mertua itu tiba-tiba jadi orang tua? Karena udah ngasih ke anaknya. Ambil buat kamu. Kan luar biasa. Nah ini banyak menantu laki-laki kurang ajar sama mertuanya. Banyak menantu perempuan kurang ajar sama mertuanya. Mohon maaf, memang betul menantu perempuan ini tidak dituntut langsung menjadikan mertuanya sama dengan orang tuanya. Karena nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh baru kenal, butuh proses. Tapi ya nggak boleh kurang ajar gitu loh. Nggak boleh durhaka. Kalau belum bisa mencintai seperti orang tuanya wajar. Tapi harus tidak boleh menyakiti, tidak boleh melukai, tidak boleh durhaka. Sama persis seperti dia tidak boleh durhaka pada orang tua kandungnya. Begitu pula menantu laki-laki terhadap mertuanya. Nggak boleh. Nah sekarang berapa banyak itu? Yang mantu laki-laki itu ngomong sama istrinya begini. Mohon maaf ya nih awas nih. Karena jarang yang mau ingetin ini. Catatan penting. Awas kalau sampai kamu main ke rumah ibumu lagi. Awas ya kalau sampai kamu main ke rumah ibumu lagi. Awas kamu. Ini mantu kurang ajar ya Allah. Tolong ambilkan itu yang buat ngulek-ngulek gitu. Untuk melampiaskan emosi buat sambel aja. Masya Allah. Mantu laki sadar, itu yang sama kamu tuh istrimu itu milik siapa itu? Itu aslinya miliknya ibunya, miliknya bapaknya. Mengandung 9 bulan, membiayai semuanya, nyawanya dipertaruhkan. Dia kasih ASI, dia kasih semuanya. Begitu besar, kamu datang, modalmu berapa? Modalmu berapa? Berapa juta? Berapa M? Dah, M sekalian. M Bim. Oh, M apa Bim? M melamun kali ya Bim ya. Berapa lamunan kali? Modalmu berapa? Seharusnya kamu ngomong sama istrimu, kalau kamu mau ke rumah ibumu, biar aku yang hantarkan. Jangan pergi ke rumah ibumu tanpa aku yang mengantarkan. Malu aku sebagai menantu. Ini keren. Langit langsung bergoyang. Bukan bergoncang ya. Nah, bergoncang kan tanda gak enak ya. Langit langsung bergoyang. Bahagia langitnya. Bahagia. Wah ada lagi menantu perempuan ini sore ini. Masya Allah. Kalau ibu mau tinggal di rumah ini, aku yang pergi dari rumah ini. Masya Allah. Sinetron banget. Drama Korea aja gak sekejam itu. Saya nggak pernah lihat drama Korea loh Bu, nggak pernah. Dan tidak menganjurkan saya ya. Habisin waktu, habisin usia. Kalau ibuku masuk rumah ini, aku yang keluar. Pilih mana? Aku atau dia? Atau aku atau dia. Kadang kalau ada laki-laki yang masih milih istri model begitu loh. Seharusnya jawabannya suaminya begini, Dek, maaf, aku pilih kamu, aku pilih ibumu, dan aku pilih wanita yang lain. Iya, karena wanita banyak. Kalau kamu mau keluar silahkan keluar, nanti aku isi yang lain. Itu aja kok repot. Ibu kalau punya anak laki-laki begini bangga atau nggak bangga Bu? Bangga. Kenapa? Karena mengutamakan ibunya daripada istrinya. Ibu nggak bisa dicari gantinya. Istri turah-turah saudara-saudara. Selamat untuk ibu-ibu. Wah, kan begitu. Saya nggak bahas suami loh, ini bahas anak sama orang tua. Maaf, jangan kamu pilih-pilih aku, kamu sama ibuku, nggak bisa. Jangan pernah banding-bandingkan kamu dengan ibuku, nggak bisa. Aku akan berbuat baik kepada kamu dan berbuat baik kepada ibuku. Jadi kalau kamu punya masalah dengan ibuku, bereskan tuh hatimu. Karena Allah nggak akan meridhoi kamu sehebat apapun kamu ibadah kepadanya. Ridho Allah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Datang ini mbak-mbak ngeluh, ya teteh-teteh ngeluh. Ya ngeluh, apalagi nona-nona ngeluh, tak bahasa macam-macam tuh, mis-mis ngeluh, kenapa hidupku seperti ini? Ya nyonya-nyonya ngeluh, kenapa hidupku seperti ini? Cek sholatmu, cek hubunganmu sama orang tuamu, hubunganmu sama mertuamu, bereskan, beres-beres.
Gak mungkin gak beres. Nah, jadi kadang orang lupa, biar tenang hidupnya, biar bisa tenang, ya kuncinya di situ, Allah, Rasulnya. Bukan teori, tapi ilmu pasti. Nah, pulang dari sini, saya mengajak diri saya dan semuanya, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak, pemirsa dimanapun Anda berada, yuk kita kembali suarakan, apalagi di dekat Isra Mi'raj ya, kita kembali suarakan dakwah ajakan sholat, dakwah didik sholat. Saya nggak muluk-muluk, saya nggak ngajak orang sholat di masjid, saya nggak muluk-muluk, nggak ngajak orang sholat jamaah di masjid, enggak. Saya ngajak orang benar-benar ngajarin dirinya sholat, keluarganya sholat, mau sholatnya di masjid, alhamdulillah itu yang paling utama. Yang penting sholat berjamaah di rumah. Kalau nggak mau ke masjid, ya berjamaah di rumah, jangan sholat sendiri. Bagaimana dalam jamaah ada kebersamaan? Dulu terakhir, super terakhir, super terakhir. Kalau nggak sedang super terakhir, nanti ada yang terakhir lagi, tidak berakhir. Ada seorang pejabat ya, datang ke rumah saya, ini bagian penasihat. Ya, bagian penasihat. Dia cerita pengalamannya tentang ada anak buahnya yang mau bercerai. Jadi suami istri mau bercerai, itu harus ada tanda tangan atasannya baru boleh cerai. Ya, saya nggak akan sebutkan, yang jelas begitu aturannya ya. Silahkan dipikir sendiri. Nah, datanglah suami istri ini menghadap atasannya tersebut. Ya, menghadap atasannya tersebut. Pengen pisah. Kata atasannya, minggu depan akan saya tanda tangani dengan satu syarat. Siap, apa syaratnya? Syaratnya kalian berdua selama sepekan ini sholat berjamaah. Suami istri. Pernah nggak? Nggak pernah. Ya udah, mulai hari ini kalian berdua sholat berjamaah. Nanti minggu depan datang ke sini. Wah, kata anak buahnya kan ya, wah mudah banget nih komandan nih. Ya, atasan ini mudah banget. Syaratnya nggak repot. Sholat berjamaah. Kalau zuhur kan ya nggak ada suaranya. Asar nggak ada suaranya. Begitu maghrib, waladhdallin. Masa istri nggak amin? Masa nggak amin? Amin nggak kira-kira? Amin. Begitu subuh, Allahumma hdina fiman hadait. Masa istri diem aja? Amin. Habis sholat, suaminya angkat tangan. Rabbana. Dia bisa seminim-minimnya doa. Rabbighfirli wali walidayya. Istrinya, amin. Rabbana atina. Istrinya, amin. Seminggu kemudian datang. Komandannya mana suratnya? Saya tandangi. Udah nggak jadi. Gagal, batal cerai. Kenapa? Ternyata setelah sholat berjamaah kami jadi romantis. Kami jadi saling mengerti, saling memahami dan menyayangi. Masya Allah. Ini baru sholat berjamaahnya. Apalagi kalau sholat berjamaahnya betul dan ke masjid. Masya Allah. Suaminya nyopir, istrinya keren, anak-anaknya di belakang. Turun berangkat ke masjid barengan. Selesai ngopi bareng. Asik gitu. Habis sholat terus kuliner. Hidup yang indahnya luar biasa. Sekarang dibalik, kuliner terus numpang sholat. Bukan sholat terus numpang kuliner. Sekarang tujuan utama kuliner terus numpang sholat. Iya kita, saya lagi ngomongin diri kita sendiri, gak ngomongin orang lain. Makanya ya makjub banget. Ibu kan terasa makjub gitu, iya ya. Gue banget itu. Kita ini pelaku kok, gak usah nyalahin orang lain. Mari kita bareng-bareng perbaiki. Ya, gimana caranya bisa menjadikan sholat itu hidup. Saya selalu nasihatin anak saya begini. Yang paling penting dalam hidupmu cuma satu, gak ada yang lain. Bukan cari duit, bukan apapun, sholat. Kamu mau jadi apapun, bapakmu gak bakal bangga sama kamu. Tapi kalau sholatmu hebat, baru bapakmu bangga. Nah, saya gak menuntut anak saya jadi insinyur. Wah, ngapain? Biar menuntut anak berat-berat. Enggak muluk-muluk saya. Anak saya jadi ustadz dengan jamaah ribuan. Enggak. Ustadz dengan jamaah jutaan. Enggak.
Saya cuma nuntut satu, sholatmu benar. Selesai. Kenapa? Nah, Allah saja nuntutnya cuma satu kok. Nanti di kuburan tanya, sholatnya benar, yang lain beres. Masa saya nggak percaya kalau sholatnya benar, yang lain beres? Kalau sholatnya benar, pasti urusan anak saya yang lain dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suami ibu-ibu benar sholatnya, pasti semua urusannya dibereskan oleh Allah ta'ala. Kalau ibu sebagai istri sholatnya benar, urusan ibu, urusan suami dibereskan sama Allah ta'ala. Kalau satu keluarga ini wa'mur ahlaka bisolat, benar, nahnu narzuquk, kami yang akan kasih rezeki. Udah, makasih. Tuh, 76 menit, 55 detik. Iya, nggak dilihat tapi kelihatan gitu. Dia menampakkan diri. Jazakumullah khairan. Makasih ibu-ibu semua dari keluarga besar Telkom Bandung ya, dan sekitarnya, dan semua keluarga besar Telkom dimanapun berada. Dan untuk umat Islam yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan tayangan ini manfaat, barokah, dan dicatat sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita, menjadi amalan yang bisa bahagiakan orang tua kita dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.